Baik, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun dari pertemuan kali ini, diharapkan kalian akan mampu menjelaskan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, kemudian mampu mengidentifikasi karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, mampu menganalisis perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, mampu menjelaskan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk itu simak terus videonya sehingga nanti kalian bisa memahami tentang materi yang Bapak sampaikan ini. Jika nanti ada yang kurang dipahami, maka silahkan di-pause terlebih dahulu videonya. Setelah itu kalian ulangi lagi. Kemudian setel kembali, dengarkan kembali, perhatikan kembali. Nah, ini adalah salah satu teknik yang bisa kalian gunakan untuk belajar menggunakan video. Di samping itu, kalian pun harus mencatat, ya, harus membuat catatan pribadi sehingga materi yang disampaikan ini itu bisa kalian save sendiri dalam bentuk pemahaman kalian di catatan. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk. Yang pertama adalah letak wilayah Indonesia. Ya, sebelum kita mempelajari tentang lebih jauh tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita terlebih dahulu harus mengetahui letak wilayah Indonesia itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu berada di bagian tenggara benua Asia dan termasuk ke dalam negara-negara di Asia Tenggara. Lebih tepatnya, Indonesia berada di 0 derajat garis khatulistiwa atau berada di daerah yang terlewati garis khatulistiwa. Maka seperti itulah kondisi di awal. Untuk lebih jelasnya mengenai letak wilayah Indonesia, kita bisa memahami yaitu letak astronomisnya. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Seperti apa? Nah, simak gambar berikut ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah peta relief dari Indonesia dan terdapat 0 derajat garis khatulistiwa. Kemudian bagaimana dengan garis astronomisnya? Nah, yang pertama ini berada di 6 derajat lintang utara atau Indonesia bagian utara. Kemudian berada di 11 derajat lintang selatan atau Indonesia bagian selatan. Kemudian terletak di 95 derajat bujur timur atau Indonesia bagian paling barat. Dan yang terakhir terletak di 141 derajat bujur timur dan itu merupakan batas paling timur dari Indonesia. Nah, inilah letak astronomis dari negara kita Indonesia. Setelah kita mengetahui letak astronomis dari negara kita, maka kita pun mengetahui bahwa pulau-pulau yang ada di Indonesia itu ya berada di daerah-daerah khatulistiwa itu. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah garis khatulistiwa. Sehingga ini memberikan manfaat bagi Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia memiliki iklim tropis, ya, karena memang berada di daerah khatulistiwa. Kemudian Indonesia memiliki matahari yang bersinar sepanjang tahun, tentu saja ya, karena berada di daerah tropis. Kemudian karena matahari bersinar sepanjang tahun, maka kelembaban udara dan curah hujannya pun tinggi. Jadi ada korelasinya ya. Kemudian karena kelembaban udara dan curah hujan tinggi, maka muncullah hutan-hutan hujan tropis dan Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan,
Pulau Jawa, Papua ya, itu memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Kemudian yang terakhir, Indonesia juga memiliki 3 wilayah pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau disingkat dengan WIB, waktu Indonesia bagian tengah disingkat dengan WITA, waktu Indonesia bagian timur disingkat dengan WIT. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Yaitu letak suatu wilayah atau negara berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain. Nah, ini adalah peta dari Indonesia. Kita bisa lihat ya, berada di manakah Indonesia secara geografis. Yang pertama, ada benua Asia di bagian atas. Kemudian ada benua Australia di bagian bawah. Setelah itu ada Samudra Hindia juga di bagian bawah. Serta ada Samudra Pasifik di bagian atas. Nah, ini berarti menandakan bahwa secara geografis Indonesia ini berada di persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Benuanya adalah benua Asia dan benua Australia, samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari posisi ini, kemudian kita bisa mengetahui manfaatnya. Yang pertama, karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra serta dilintasi garis khatulistiwa, maka Indonesia dilalui oleh angin monsun. Ada monsun barat dan ada monsun timur. Yang kedua, karena telah dilalui angin monsun, maka Indonesia akan memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang ketiga, Indonesia tepat berada di persilangan lalu lintas dan pelayaran dunia. Yang ketiga, Indonesia tepat berada di persilangan lalu lintas dan pelayaran dunia, sehingga hal ini dapat memiliki kontribusi terhadap kemakmuran bangsa Indonesia. Yang keempat, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Seperti kita ketahui ya, banyak sekali budaya yang ada di Indonesia. Dan juga ada yang hasil dari akulturasi budaya dari negara-negara lain. Contohnya adalah budaya Arab, budaya Cina, dan lain sebagainya. Yang kelima, Indonesia memiliki konsep geopolitik yang disebut dengan wawasan Nusantara. Jadi seperti itu manfaat dari letak geografis Indonesia. Kemudian secara geografis pun Indonesia berada pada 3 lempeng bumi ya. Nah, ini gambarnya. Indonesia berada pada lempeng Eurasia, kemudian berhimpit dengan lempeng Indo-Australia dan diapit dengan lempeng Pasifik. Jadi Indonesia berada pada 2 lempeng benua, yaitu Eurasia dan Indo-Australia, serta 1 lempeng samudra, yaitu Samudra Pasifik. Nah, ketika kita memperhatikan lempeng ini, bahwa lempeng ini selalu bergerak. Lempeng Indo-Australia ini bergerak menuju utara, menekan lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik juga ikut menghimpit ke arah barat, sehingga lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik ini pun mengalami tumbukan. Nah, karena tumbukan yang terjadi, maka
ini memicu banyak terjadinya gempa dan bencana alam di Indonesia, terutama di sepanjang lipatan hasil tumbukan. Nah, pada gambar bisa kita lihat ya, di situ ada titik-titik yang berpotensi menjadi gempa, dan itu berada di himpitan atau lipatan di mana ada pertemuan antara lempeng-lempeng yang tadi ya. Di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, itu ada tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Sementara di sekitar Pulau Papua dan Sulawesi itu ada potensi yang disebabkan karena tumbukan dari lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng Eurasia. Jadi seperti itu, bahwa Indonesia sangat berpotensi terjadi gempa. Dan Indonesia pun berada di atas paparan dari benua. Nah, seperti kita lihat di gambar ya, Indonesia itu berada pada dua paparan besar ya. Yang pertama adalah paparan Sunda, yang itu merupakan bagian dari lempeng Eurasia ke arah tenggara. Kemudian ada paparan Sahul yang merupakan bagian dari lempeng Indo-Australia. Nah, paparan Sunda ini membentang hingga wilayah Kalimantan dan Jawa. Sementara paparan Sahul ini menghubungkan antara benua Australia dengan Pulau Papua. Dan kita bisa lihat ada daerah yang dibatasi dengan garis warna merah. Ini tidak termasuk ke dalam paparan Sunda dan paparan Sahul. Dan ini masuk ke dalam kawasan yang disebut dengan kawasan biogeografis Wallacea. Dari paparan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa flora dan fauna di Indonesia bagian barat itu banyak sekali kemiripannya dengan daerah di benua Asia. Karena apa? Karena masih termasuk ke dalam satu paparan Sunda. Jadi ada kemungkinan terjadi migrasi di wilayah tersebut. Kemudian Indonesia bagian timur seperti Papua itu memiliki flora dan fauna yang hampir sama dengan benua Australia, dan itu juga menjadi tanda bahwa bisa jadi terjadi migrasi ya di wilayah tersebut. Sementara wilayah di antara kedua paparan tersebut yang mencakup wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku itu memiliki flora dan fauna peralihan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang letak geologis Indonesia. Dan letak geologis itu adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat berdasarkan keadaan batu-batuan di dalam buminya, serta fenomena geologi yang terjadi di sekitarnya. Nah, kita bisa melihat pada gambar bahwa Indonesia itu memiliki hubungan antara Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Apa itu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik? Sirkum Mediterania adalah pegunungan yang memanjang dari wilayah Eropa, sekitar pegunungan Alpen, kemudian ke wilayah Asia dan masuk ke Indonesia. Jadi itu adalah gugusan gunung sepanjang Sirkum Mediterania. Dan juga Indonesia berada pada Sirkum Pasifik, yaitu gugusan memanjang dari pegunungan di wilayah Amerika, yaitu pegunungan Andes. Ya, yang biasanya disebut dengan Ring of Fire.
Jadi Indonesia itu merupakan tempat bertemunya antara Sirkum Mediterania dengan Sirkum Pasifik. Jalur pegunungan di wilayah Indonesia sehingga memiliki dua pola. Yang pertama ada pola jalur pegunungan Mediterania. Itu dimulai dari wilayah Sumatera, kemudian sekitar Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Sedangkan jalur pegunungan Pasifik itu masuk dari Filipina, kemudian ke Sulawesi, masuk ke Papua, dan ke Selandia Baru. Aktivitas pergeseran lapisan bumi di sekitar Indonesia menyebabkan banyaknya gunung berapi. Nah, itulah kenapa di Indonesia banyak gunung berapi, ya, karena tumbukan dari lempeng-lempeng yang tadi kita jelaskan, yang tadi kita pelajari, itu menyebabkan munculnya gunung berapi di wilayah Indonesia. Dan hal ini menyebabkan banyaknya gunung berapi dengan potensi tambang mineral, logam, serta cekungan minyak dan gas bumi di Indonesia yang cukup banyak. Ya, jadi karena ada pegunungan lah, kemudian mineral itu akan berkumpul. Ya, seperti kita ketahui banyak sekali ya mineral dan tambang itu yang bisa diambil dari wilayah Indonesia. Kemudian dengan adanya pegunungan, terutama pegunungan berapi ya, gunung berapi, itu pun menjadikan Indonesia memiliki lahan yang subur karena banyak mengandung unsur hara yang dikeluarkan dari yang didapat dari abu vulkanik. Jadi seperti itu. Luas wilayah Indonesia. Nah, luas wilayah Indonesia ini membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sudah dihitung oleh para ahli bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 pulau dan memiliki luas wilayah 5.180.053 km yang terbagi menjadi daratan dan perairan. Adapun luas daratan di total sekitar 1.922.570 km persegi, dan wilayah perairan memiliki luas 3.257.483 km persegi. Dan panjang pantai yang ada di wilayah Indonesia itu kurang lebih 99.093 km. Nah, ini kalau kita bandingkan sama seperti halnya luas dari benua Eropa atau luas dari negara Amerika Serikat atau bahkan seluas Australia. Luar biasa. Jadi begitu luas wilayah Indonesia. Dan berikut ini adalah batas darat administrasi negara Indonesia. Ya, jadi batasnya di bagian darat berbatasan dengan Malaysia, ya. Kemudian berbatasan juga dengan Timor Leste dan Papua Nugini. Sementara batas laut berbatasan dengan laut teritorial wilayah Thailand, kemudian Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ini adalah batas laut dari negara Indonesia. Nah, kita berarti tinggal menyimpulkan bahwa batas wilayah Indonesia searah dengan penjuru mata angin, yaitu berbatasan dengan wilayah utaranya negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Sementara di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini,
Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, Samudra Hindia. Dan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, berikut ini adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan batas negara. Yang pertama adalah garis dasar atau garis pangkal, yaitu garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Jadi ini adalah garis yang menghubungkan antara pulau-pulau terluar di Indonesia. Kemudian batas laut teritorial, yaitu batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil ke laut. Nah, sampai pada batas ini Indonesia masih memiliki hak kedaulatan sepenuhnya. Jadi negara lain tidak boleh masuk ke wilayah ini tanpa seizin dari pemerintahan kita. Kemudian ada batas landas kontinen, yaitu batas laut yang diukur dari garis dasar dengan jarak kurang lebih 200 mil ke arah laut. Nah, landas kontinen ini merupakan bagian dari samudra ya. Kontinen itu berarti samudra. Kontinen itu adalah benua. Jadi kontinen itu adalah benua. Sehingga landas kontinen ini adalah laut dangkal yang memiliki kedalaman sekitar 150 meter dan masih menjadi bagian dari benua tersebut. Pada batas ini, Indonesia juga memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti misalnya ikan dan barang tambang. Kemudian ada batas zona ekonomi eksklusif, yaitu batas wilayah perairan laut, ya, laut ekonomis dari suatu negara. Batas ini ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar atau garis khayal yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Pada batas ini Indonesia juga berhak melakukan eksplorasi dari sumber daya alam ya, baik di permukaan, di dasar maupun bawah laut. Nah, ini sesuai dengan Deklarasi Juanda yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Dan yang terakhir adalah batas udara. Batas udara ini mengikuti batas dari kedaulatan di darat dan di laut, serta batasnya adalah ke angkasa luar. Ini sesuai dengan isi dari Konvensi Chicago tahun 1944. Jadi demikianlah untuk materi di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, dan jika tidak memahami atau kurang memahami, maka silakan di pause dan di replay. Kemudian kalian catat apa yang menjadi pokok-pokok pembahasan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pertemuan kedua. Selamat belajar, selamat mengikuti bimbingan walaupun belajar dari online. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.